tenang di kamar. Tadinya sih aku mau belajar, tapi nyatanya dorongan kontemplasi lebih kuat. Ya, sehingga bukannya buku dibuka, malah jari jemari bertemu dengan keyboard. Dalam renungan, teringatlah aku pada percakapan-percakapan itu. Masih ingat dalam ingatanku, dalam diskusi beberapa kali dengan teman sebaya, ya topik tentang kepemudaan. Ya aku sih nggak percaya sama anak muda. Ya karena pengalaman itu harganya mahal dan gak akan bisa ditebus dengan semangat kepemudaan. Ucapku dengan lantang bercampur dengan sinis. Sontak lawan bicaraku pun langsung menyeritkan dahi. Dan hanya kulihat dari perubahan wajahnya, aku sudah tahu kira-kira alasan dari perubahan ekspresinya itu apa. Katanya Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Ya, maka wajar jika semuanya berbau tentang kepemudaan. Di bidang politik, ada pemuda. Di bidang bisnis, ada generasi milenial. Sampai-sampai influencer Instagram pun dipenuhi dengan generasi milenial. Teringat juga dengan jargon-jargon indah Soekarno dan 10 pemuda, Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun, dan masih banyak lagi. Dan jujur saja, aku dulu pun terbuai dengan itu. Ya, boleh dibilang aku cukup beruntung sih. Aku tidak hanya menjadi pemirsa TV dan pembaca berita betapa naik daunnya generasi milenial. Di lingkungan teman-temanku pun aku sudah melihat bibit-bibit gerakan ala milenial di mana-mana. Di umur 20-an awal, ada yang sudah membangun bisnis sendiri hingga punya link ke kementerian. Selain itu, ada yang sudah membuat konsultan sendiri, ada yang sudah sering pergi ke sana kemari diundang menjadi pembicara, dan masih banyak lagi prestasi lainnya yang tidak pernah satupun kurai. Meskipun tidak lantas membuatku minder, namun sejujurnya aku sering merasa bukan pada tempatnya ketika berdiskusi dengan teman-teman milenialku tentang kepemudaan. Gue ingin bangun usaha karena pembisnis ini salah satu yang dibutuhkan oleh umat. Gue ingin berkontribusi dengan dunia pendidikan biar pendidikan di Indonesia gak gini-gini aja. Gue ingin membangun inkubator inovasi berbasis teknologi. Ya tentu itu mimpi yang sangat mulia. Namun kesan yang lebih dominan hingga pada diriku bukan kekaguman, melainkan pertanyaan. Kenapa umat membutuhkan pembisnis? Bisnis seperti apa yang dibutuhkan umat? Bagaimana framework memberdayakan umat lewat bisnis? Apa sih tujuan pendidikan? Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia? Apa tujuan kita untuk bernegara?
Dan bagaimana sih kaitannya dengan pendidikan? Apa sih hakikat teknologi? Bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan teknologi? Apakah teknologi bebas nilai atau justru syarat nilai? Bagaimana kita bisa memberikan nilai pada teknologi? Selalu saja hal-hal itu yang kupikirkan jika membahas tentang gagasan pemuda. Sayangnya, aku justru tidak menemukan diskusi tersebut dalam pergaulanku dengan pemuda. Pernah kupancing, namun semuanya justru menghindar. Ya, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana sih kita akan bisa bergerak jika pertanyaan dasar pun belum dijawab? Kita fokus dengan aspek material, namun abai dengan spektrum filosofis. Uniknya lagi, justru dari perjumpaanku dengan banyak pakar yang ya semuanya berusia tua, aku malah mendapat banyak pelajaran filosofi yang tidak kudapat ketika bertanya dengan teman sebayaku. Disinilah aku khawatir. Jangan-jangan kita sebagai pemuda hanya mampu bermimpi, tapi tidak didasari dengan teori. Persis sekali seperti halnya pembalap yang hanya mengandalkan manuver berbahaya dengan semangat juang. Namun, itu semua tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang lintasan yang akan dihadapi. Barangkali, meskipun sangat sentimental, inilah yang membuat kepercayaanku terhadap orang tua masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda. Namun, ada kekhawatiran yang lebih asasi. Bukan tentang pemuda, bukan tentang generasi milenial, namun tentang sikap mentalku melihatnya. Jangan-jangan diam-diam aku sudah dihinggapi penyakit sombong dan bangga diri. Sombong, bangga diri karena merasa, hanya merasa sebagai satu-satunya yang kritis terhadap ide kepemudaan. Sombong, bangga diri, merasa pintar karena mempertanyakan hal-hal filosofis, padahal tidak ada untungnya. Jangan-jangan mereka yang anggu akap dangkal itu telah melewati fase pertanyaan filosofis tersebut. Dan sekarang waktunya bergerak. Dengan menyisahkan aku yang hanya bangga dengan ketidaktahuanku. Atau
pada skenario optimis. Meskipun benar bahwa mereka belum memikirkan aspek filosofis, ya memang tidak sepantasnya aku berpikir merasa lebih tinggi daripada mereka. Jika aku lebih tahu, selayaknya aku membantu dan bukannya menggurui apalagi merendahkan. Ya kan?